Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang kecemburuan, tentunya dalam hubungan suami istri. Dan kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita seringkali mendengar, bahkan mungkin juga mengalami, kadang-kadang di dalam hubungan kita sebagai pasangan Kristen, suami istri, itu tetap ada yang namanya rasa cemburu. Memang biasanya yang seringkali terjadi itu dari pihak istri, Pak Paul. Tapi ya kadang-kadang si suami ini juga kita pernah merasa cemburu itu. Kalau istri kita bicara terlalu intim dengan rekan prianya dan sebagainya, itu timbul perasaan yang tidak enak. Tapi sebenarnya apa sih Pak Paul yang disebut cemburu itu? Saya mendefinisikan rasa cemburu sebagai suatu perasaan terancam akan kehilangan seseorang yang kita kasihi karena kehadiran orang lain. Jadi bukan saja kehilangan akan orang yang kita kasihi, namun ada faktor karena campur tangan atau kehadiran pihak ketiga atau orang lain. Tapi kecemburuan itu kan bisa muncul juga walaupun baru sekali saja kita melihat. Lalu kita merasakan ini kok akrab sekali ngomongnya gitu loh. Betul sekali Pak Gunawan. Sebab kecemburuan itu pada dasarnya bersumber dari rasa takut akan kehilangan. Nah, kehilangan apa? Kehilangan ya orang yang berharga buat kita. Dan waktu kita melihat kehadiran orang ketiga tersebut dan bisa begitu akrab dengan pasangan kita, tiba-tiba terbersit suatu ketakutan bahwa orang itu bisa mengambil yang kita hargai dan kita kasih ini. Iya, nah kalau begitu kan sebenarnya positif Pak Paul ya. Tapi seringkali kan kecemburuan itu juga dinilai negatif gitu. Ya, ada memang dua posisi yang ekstrim yang saling berseberangan mengenai masalah kecemburuan ini. Ada yang beranggapan bahwa cinta harus diikuti oleh atau disertai oleh kecemburuan. Kalau tidak ada kecemburuan berarti tidak ada cinta. Kadarnya kurang gitu. Kadarnya kurang. Betul-betul mencintai gitu. Betul. Dan ada kalanya ini yang dicari-cari, apalagi oleh para pemuda-pemudi yang masih dalam tahap berpacaran. Dia mencari-cari reaksi pacarnya yang dia inginkan untuk cemburu. Waktu dia temukan bahwa pacarnya tenang-tenang, tidak pernah cemburu, nah dia mulai meragukan apakah si pacar mencintai dia. Nah, jadi ada kalanya ya cemburu diidentikan dengan cinta. Tapi ada lagi pandangan yang berseberangan dari itu yang mengatakan ya cinta itu seharusnya ya tidak memiliki kecemburuan sama sekali gitu. Jadi kalau menjawab apa yang tadi Pak Gunawan tanyakan, cemburu saya kira memang ada tempatnya, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang sangat merusakkan hubungan suami istri. Nah, kira-kira orang yang cemburu itu tentu mempunyai perasaan-perasaan apa saja ya Pak Boya? Ciri-ciri orang cemburu itu bagaimana Pak? Oke, tadi saya sudah singgung bahwa cemburu itu sebetulnya adalah rasa takut ya, takut kehilangan. Nah, bisa ada perasaan marah ya, Ibu Ida. Jadi marah terhadap baik pasangan kita ataupun orang yang lainnya itu. Kita merasa marah karena kita ini tidak suka kehilangan yang kita senangi dan kita hargai. Nah, bisa juga timbul perasaan panik ya. Panik karena tiba-tiba kemungkinan pasangan kita itu meninggalkan kita kok begitu real, begitu nyata. Sehingga menimbulkan rasa panik dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah kita bisa sekali merasa tersisihkan ya. Kita tak penting lagi. Kita yang dulu berpikir kita nomor satu dan terutama dalam hidup pasangan kita, tiba-tiba tidak lagi menempati posisi seperti itu. Sebab pasangan kita sekarang kok rasanya ya memberikan perhatian yang lumayan besar terhadap orang lain. Jadi kita merasa tersisihkan.
tidak lagi yang paling utama dalam hidupnya. Nah kalau Pak Paul tadi katakan ada perasaan marah yang timbul, ya memang benar ya. Tapi kadang-kadang saya itu sulit membedakan saya ini sedang marah pada pasangan saya atau pada orang lain yang akrab itu, yang lagi intim dengan pasangan saya gitu Pak Paul. Itu kemarahan kemana tujuannya sebenarnya? Biasanya dua-duanya. Dua-duanya jadi objek kemarahan kita gitu. Biasanya begitu. Meskipun ya ada yang memang nggak mengakui dia marah terhadap orang yang lainnya. Dia hanya memarahi pasangannya. Dan dia berkata, ya kenapa engkau tadi harus meladeni dia, menanggapi dia. Jadi yang menjadi objek kemarahan kita adalah pasangan kita. Tapi sebetulnya terbersit juga kemarahan terhadap orang lain itu. Kenapa orang lain itu kok mengganggu atau mau mencampuri hubungan kita ini? Ada yang lainnya lagi ya hanya memarahi orang lain, tidak memarahi pasangannya. Saya kira sebetulnya juga dia memarahi pasangannya. Sebab kenapa si pasangan itu kok memberikan tanggapan misalnya. Jadi seringkali kemarahan itu biasanya ya ditujukan pada kedua belah pihak. Ya, tapi mungkin kepada pasangan karena dia merasa lebih berhak gitu ya Pak, memarahi pasangannya daripada itu orang lain gitu, atau tidak berani. Betul. Tapi kan gini Pak Paul, kadang-kadang kecemburuan itu juga karena latar belakang kita sendiri. Mungkin dulu pernah pacaran ya, lalu bagaimana gitu putus hubungan itu karena ada pihak lain yang mengganggu dan kita tidak terlalu melindungi gitu. Nah sehingga akibatnya pada waktu sudah menikah kita was-was terus gitu. Begitu melihat pasangan kita ngomong dengan orang lain atau pergi dengan orang lain, kecurigaan itu muncul sudah Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi pengalaman ditinggal atau dikhianati karena adanya orang ketiga pada masa berpacaran misalnya, bisa memang menghantui kita. Sehingga kita selalu berpikir, jangan-jangan peristiwa yang sama terulang kembali. Itu bisa terjadi. Yang lainnya lagi adalah Pak Gun, yang berkaitan dengan latar belakang keluarga kita. Misalkan, kalau kita melihat ayah kita meninggalkan ibu kita, dan ibu kita itu akhirnya dilukai ya, karena si ayah mengkhianatinya. Saya kira ketakutan bahwa ini terulang pada kita cukup besar itu. Sehingga waktu kita berpacaran kita sangat was-was sekali dengan orang ketiga. Jangan-jangan nanti pacar saya diambil oleh orang lain, sama seperti mama dulu kehilangan papa. Nah itu kadang-kala terjadi begitu. Jadi kecemburuan memang mempunyai banyak akar-akarnya. Salah satunya memang adalah yang berasal dari masa kecil itu. Kemudian kira-kira respon apa ya Pak Paul yang dilakukan bagi si pecemburu ini Pak? Ada beberapa respons ya Bu Ida yang biasanya kita ini lakukan ya. Pertama, waktu kita merasa bahwa pasangan kita ini kok mulai sepertinya memperhatikan orang atau kita rasa cemburu ya. Kita ingin menguasai keadaan, yaitu kita mau menguasai pacar kita itu atau suami kita atau istri kita. Kita mau larang dia bergaul, kita melarang dia untuk ngobrol dengan orang lain. Jadi kita benar-benar ingin membelenggu pasangan kita agar dia tidak berkesempatan menjalin hubungan dengan orang lain atau terbuka terhadap orang lain. Nah, respons yang kedua yang biasa kita lakukan juga adalah kita ingin menyingkirkan ancaman dari luar itu. Yaitu ya kita mau menyingkirkan orang lain itu. Jadi kita berkata kepada dia jangan ganggu pacar saya atau apa gitu. Meskipun mungkin dia tidak mengganggu pacar kita. Namun karena ketakutan ya kita menghampiri dia dan meminta dia jangan mendekati pasangan kita. Ada yang mengatakan kecemburuan itu juga suatu wujud dari egoisme seseorang. Itu adalah dalam kasus memang dia tidak bisa mempunyai cinta yang matang, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya cinta itu tidak terlepas atau tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan. Nah, cinta memang biasanya ya mengandung kebutuhan. Artinya kita mencintai seseorang karena orang itu memenuhi kebutuhan kita. Nah, itu cinta manusiawi saya kira. Cinta Tuhan, cinta agape adalah cinta yang memberi tanpa pamrih sedikit pun. Tapi cinta manusiawi saya kira selalu ada unsur pemenuhan kebutuhan kita. Nah, tapi cinta yang sehat adalah cinta di mana kebutuhannya itu tidak terlalu besar. Sedangkan kerelaan, keinginan untuk memberi jauh lebih besar. Nah, cinta yang tidak sehat kebalikannya. Kebutuhannya yang menggunung, sedangkan kesediaan dan kemampuan untuk memberi sangat sedikit. Jadi akhirnya
karena dia sangat butuh pada orang itu untuk memenuhi semua keinginannya atau kebutuhannya, ya dia sangat takut sekali kehilangan orang itu. Jadi yang dia lakukan adalah memang benar-benar seperti burung ya, dia akan gunting bulunya itu burung supaya burung itu tidak bisa dan tidak akan pernah terbang. Jadi juga ada ya Pak Pol tingkatan level rasa cemburu itu. Kadang ada disebut cemburu biasa, ada pula yang dikatakan cemburu buta. Itu apa Pak Pol? Nah, saya kategorikan cemburu buta sebagai kecemburuan yang tidak ada dasar objektifnya. Jadi benar-benar menuduh-nuduh tanpa ada alasan, tanpa ada bukti, tanpa ada hal-hal yang terjadi. Namun isi hatinya dipenuhi sekali dengan ketakutan bahwa si pacar atau si istri atau suami ini akan meninggalkannya. Jadi dia harus mengikuti, dia harus memastikan si pasangan ini tidak melihat orang lain, tidak berbicara dengan orang lain. Nah, itu yang saya kategorikan cemburu buta. Dan otomatis ya kita bisa simpulkan cemburu buta seperti itu sangatlah tidak sehat. Pada masa berpacaran mungkin sekali orang itu akan tunduk ya pada kontrol atau kendali si yang cemburu. Mungkin ada kalanya ya membuahkan kesenangan ya pada awal-awalnya. Wah, saya sangat dicintai. Pacarku itu kok baik, memperhatikanku, melarangku bergaul dengan orang dan cemburu. Mula-mulanya menyenangkan saya kira ya, rasa-rasa dicemburui itu. Tapi lama-lama memuakkan. Itu yang terjadi, lama-lama memuakkan dan kita akan berusaha menghindarkan diri dari orang seperti itu. Dan kalau sudah menikah, akibatnya fatal. Kita akhirnya ya mencari kesempatan bersembunyi untuk bisa ketemu orang lain. Nah, apakah orang yang cemburu buta itu dapat digolongkan sebagai orang yang paranoid? Mungkin nggak sampai paranoid ya secara klinis, tapi ya saya bisa katakan kalau misalnya cemburu buta seperti itu ada gangguan dalam masa pertumbuhannya, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang tidak stabil, jiwa yang butuh sekali tongkat atau pegangan agar dia bisa berjalan dengan tegap, dengan lurus gitu. Sebab kalau pasangannya tidak ada lagi yang bisa memenuhi kebutuhan dia, dan dia akan oleng begitu. Jadi ya saya simpulkan memang dia kurang stabil. Ya, tapi ada ini Pak Pol ya. Saya pernah melihat kasus yang nyata itu ya. Seorang istri itu mencemburui suaminya terhadap anaknya yang perempuan Pak Pol. Itu bisa terjadi, itu saya enggak bisa mengerti itu kadang-kadang. Itu anaknya sendiri. Hanya karena anak itu begitu akrab dengan ayahnya. Maka si istri ini marah-marah terhadap suaminya. Oke. Bagus sekali yang Pak Gunawan tanyakan. Karena cemburu itu memang bisa sehat ya, tadi saya katakan bisa juga tidak sehat. Tapi cemburu bisa juga memang merupakan pertanda akan hubungan kita ini. Apakah hubungan kita sedang dalam keadaan sehat atau kurang sehat. Nah, dalam kasus di mana misalkan deh ya, istri kita itu normal-normal saja, nggak cemburuan ya, pada masa sebelumnya juga nggak mencemburu kita dengan wanita lain. Tapi sekarang tiba-tiba mencemburui kita dengan anak kita sendiri. Nah, otomatis cemburu di sini karena cemburu romantis ya, seperti dengan gadis lain. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kok si istri tiba-tiba mencemburui si suami yang seolah-olah lebih memberikan waktu dan perhatian kepada si anak, si putri? Kesimpulannya adalah si suami bagi si istri ya, tidak lagi cukup memberikan rasa perhatian, rasa mengasihi, rasa mengayomi, rasa melindungi pada si istri. Karena dia kekurangan, maka waktu dia melihat si suami memberikannya kepada orang lain, tidak peduli orang lain itu adalah anaknya sendiri, dia merasa tersinggung dan dia marah. Sebab dia merasa ini adalah hak saya seharusnya lah yang menerima porsi terbesar dari perhatianmu. Namun sekarang anakku yang menerima porsi terbesar itu. Nah, bisa timbul suatu rasa cemburu di situ. Nah, si suami di sini saya akan juga tidak mau menerima dan marah. Kenapa kau cemburu buta? Aku mengasihi anakku, memperlakukan dia dengan spesial, kok engkau yang marah? Engkau tidak waras lagi dan sebagainya. Nah, jadi saya minta ya si suami tidak tergesa-gesa melabelkan istrinya itu tidak waras atau apa. Sebab dia perlu introspeksi.
Yang mungkin terjadi adalah itu. Memang tahap-tahap ini atau pada akhir-akhir ini dia tidak lagi memberikan perhatian yang besar kepada si istri. Nah, ini dengan catatan memang sebelum-sebelumnya si istri itu bukanlah seorang pencemburu buta. Iya. Tapi kalau istri itu diberitahu bahwa dia cemburu gitu ya, dia juga tidak ngakoni, Pak. Dia cuma mengatakan, loh itu kan tidak pantas dong, masa begitu, anaknya kan sudah mulai remaja, sudah mulai besar ya. Dia tidak mengaku bahwa dia sedang menyemburui. Tapi faktanya seperti itu. Gitu. Kita yang di luar itu bisa melihat. Gitu. Betul. Jadi tindakan yang bijaksana dari si suami sebetulnya adalah tidak mendebatkan persepsi si istri itu, namun ia melimpahkan si istri dengan cinta kasih dan perhatian. Sebab saya duga dalam kasus di mana si istri memang bukan pencemburu buta, kalau dia dikasihi ya dan dia menerima kelimpahan perhatian dari si suami, dia nggak akan cemburu pada anaknya. Begitu. Nah, kalau ini ada seseorang yang mempunyai anak angkat ya Pak, dan si istri ini kadang-kadang nggak sadar ya melayani anak angkat kalau masih kecil gitu ya, itu bisa nggak menimbulkan cemburu untuk anaknya sendiri dan untuk suaminya? Bisa kalau memang adanya perbedaan perlakuan dulu dan sekarang karena kehadiran si anak angkat itu. Dalam hal ini ya diperlukan pengertian dari kedua belah pihak ya. Dari pihak si suami dan anak-anak yang lain ya perlu mengerti bahwa kehadiran anak angkat ini tidak akan mengurangi waktu yang biasanya diberikan kepada mereka. Di pihak lain ya, di pihak mama ini, dia harus juga peka dengan hal ini. Dan mungkin perlu berbicara langsung kepada anak-anaknya yang lain dan juga suaminya. Mengatakan bahwa aku tetap mencintaimu seperti biasa. Kalian tetap adalah orang-orang yang terutama dalam hati saya. Tapi sekarang saya kan punya anak angkat. Kita semua adalah sebetulnya saudara dan orang tua angkat dia. Jadi ini beban tanggung jawab kita bersama untuk mengayominya. Saya kira dengan komunikasi yang terbuka seperti itu mereka bisa memahami. Ya, memang kadang-kadang sulit untuk mengukur bahwa kecemburuan itu positif atau negatif gitu Pak Fal ya. Kecemburuan itu pasti ada kalau kita memang betul-betul mengasihi gitu ya. Tetapi bagaimana kita itu membuat supaya jangan cemburu ini lalu berlebihan gitu Pak Fal, sehingga mengekang kebebasan seseorang yang kita kasihi sebenarnya. Ini sikap apa itu yang perlu kita lakukan? Ini masalah yang pelik memang Pak Gunawan. Sebab orang yang sedang dalam keadaan cemburu tidak bisa menerima. Dikatakan cemburu. Ya, dikatakan dia cemburu. Dia tidak bisa menerima masukan itu. Dan dia akan berdalih bahwa seharusnya lah dia cemburu. Sebab ada hal-hal yang dia lihat yang merupakan bukti bahwa pasangannya kok mulai tidak setia atau dan sebagainya kepada dia. Nah, dalam kasus di mana memang ini pencemburu buta tidak ada sebab, tidak ada masalah, tapi terus mencemburui pasangannya, saya kira si yang pencemburu itu ya harus mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, seorang konselor profesional, agar dia bisa lebih memahami dirinya dan kebutuhan-kebutuhannya. Si suami tidak bisa diberitahu, kamu udah perhatikan istri, misalnya si istri yang pencemburu ya, biarkan dia itu merasa spesial, sebab tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Si yang pencemburu itu akan terus menuntut perhatian yang eksklusif. Jadi tidak realistik dan tidak akan sehat. Jadi saya kira dalam kasus seperti itu perlu adanya orang ketiga yang bisa mengkonseling mereka dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Kalau enggak akhirnya bisa tambah rusak. Pak Pol, apakah cemburu itu memang seharusnya ada? Pertanyaan yang bagus ya Bu Ida. Saya rasa sebetulnya ya tidak harus ada. Sebetulnya tidak harus ada. Dalam pengertian seharusnya dua-dua itu memang memasuki hubungan berpacaran dan hubungan nikah dalam keadaan matang. Artinya mereka sudah menyadari kebutuhan mereka dan mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa dibantu oleh pasangannya. Jadi orang yang matang tidak membebankan kebutuhannya pada pasangannya. Dia bisa mencukupinya sendiri. Kedua, tidak harus ada dalam pengertian dua-duanya seharusnya bisa menjaga perasaan dengan baik. Dan dua-dua mengerti batas-batas yang harus mereka taati dan tidak boleh mereka lewati. Nah, akibatnya ya dalam keadaan seperti itu
tidak ada lagi rasa cemburu begitu. Jadi memang hubungan yang kuat, yang sehat seharusnya tidak lagi melahirkan rasa cemburu. Tapi ada orang yang memang pencemburu gitu ya, membela dirinya, mencoba membela dirinya dan mengatakan, loh, Tuhan Allah sendiri itu pencemburu loh. Dia katakan, dia cemburu kalau melihat umatnya itu menyembah berhala dan sebagainya, dan terang-terangan dia Allah itu mengatakan, aku itu cemburu. Kan itu ada tercantum begitu Pak boleh di dalam Alkitab. Nah, itu penjelasannya gimana? Tuhan Allah itu sebetulnya pencemburu atau cemburu dalam pengertian dia menuntut apa yang sudah menjadi hak dia, dan bukannya mengada-ada. Orang Israel bukannya sedang dalam keadaan baik dengan Tuhan, menyembah Tuhan, terus Allah itu cemburu-cemburuin. Ya enggak. Allah itu hanya mencemburui orang Israel karena orang Israel sudah berkhianat pada dia. Hubungan antara umat Israel dengan Tuhan adalah hubungan antara seperti suami dengan istri, seorang raja dengan umatnya. Jadi Tuhan memang meminta suatu pengabdian yang total, yang eksklusif. Nah, terus orang-orang Israel berkhianat, menyembah dewa-dewa lain. Makanya Tuhan marah. Jadi bagi saya reaksinya Tuhan reaksi yang memang seharusnya, karena sudah ada tindakan yang jelas dari orang Israel. Kalau Tuhan melihat orang Israel menyembah dewa lain dan kemudian berkata, aku nggak apa-apa, engkau sembah mereka ya boleh, sembahku ya boleh, malah aneh. Ya malah aneh. Jadi reaksi marahnya berlandasan. Sama dengan hubungan suami istri pula, kalau memang si suami misalnya main mata dengan orang lain, jelas-jelas main mata, seharusnya lah si istri marah. Dan itulah cemburu yang memang pada tempatnya. Meskipun ya sekaligus kita bisa berkata itu pertanda hubungan yang tidak lagi terlalu sehat karena si suami kok main-main mata dengan orang lain. Gitu. Ya, nah kalau begitu apakah Pak Paul mau memberikan nasihat sehubungan dengan firman Tuhan dalam pembicaraan tentang kecemburuan ini? Saya akan bacakan dari Amsal pasal 11 ayat 25 dan 26. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Prinsip yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa Tuhan memberkati orang yang murah hati, orang yang besar hati. Makanya di sini dikatakan orang yang rela memberikan minum, orang yang rela untuk menjual gandumnya, orang yang berbesar hati, orang yang tidak sempit hatinya. Nah, cinta yang sehat adalah cinta yang menghuni hati yang besar, hati yang luas. Ini bukannya saya mengatakan, ya siapapun boleh engkau cintai, kita ya mencintai, tapi engkau boleh mencintai orang lain. Bukan itu yang saya maksud. Tapi hati yang dewasa, hati yang besar, hati yang akan berkata, kalau engkau mencintaiku, ya aku akan tahu itu dan engkau akan terus setia kepadaku. Tapi kalau memangnya engkau tidak mencintaiku, aku pun tahu. Dan aku pun harus siap menerima fakta itu. Jadi kita bukanlah seperti polisi yang memata-matai pasangan kita. Itu tidak sehat. Jadi biarkan cinta berkembang dengan natural, tanpa paksaan atau manipulasi. Saya sudah melihat kasus di mana ada suami atau pria yang luar biasa cemburunya. Benar-benar seperti memperbudak si pacar atau si istri. Tapi saya juga lihat ya kasus yang sebaliknya. Nah itu sangatlah tidak sehat. Iya. Jadi memang rasa cemburu itu yang ada di dalam diri kita itu kita harus tahu dan bisa mengendalikannya gitu Pak Paul ya. Dan tahu sumbernya tahu juga. Sumbernya mengapa kok timbul kecemburuan itu? Gitu. Tepat sekali. Sebab memang bisa merupakan pertanda akan hubungan kita yang memang kurang sehat lagi. Iya. Ya tentunya kita semua berharap hubungan suami istri kita masing-masing itu makin hari makin bertambah sehat, khususnya setelah mengikuti program dari Telaga ini Pak Paul. Jadi demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan sebuah perbincangan seputar masalah kecemburuan suami istri bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan dari studio kami
mengucapkan sampai jumpa pada acara telaga yang akan datang.